kabar baik hari ini? I wish. By the way, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal bikin Q&A session. So, beberapa hari yang lalu aku udah bikin kolom pertanyaan di Instagram aku. Yang belum tahu Instagram aku @vidasecha. So, aku udah naruh kolom pertanyaan, terus pertanyaannya tuh gak general sih, aku fokusin ke jurusan bahasa Inggris. Jadi aku nulisnya tuh apa sih yang ingin kalian tahu tentang jurusan bahasa Inggris gitu kalau gak salah. Ya intinya kayak gitu. Terus ada beberapa juga yang udah nanya. So I just want to answer the questions in this video. So pastikan buat kalian yang nanya buat nonton video ini, oke? Kita lihat dulu. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Imam Al-Ghazali. Cantik-cantik nggak? Jadi kalau pertanyaannya anak pendidikan bahasa Inggris itu cantik-cantik apa enggak? Ya jawabannya nggak cantik semua, soalnya ada yang cakep juga kan gitu. Soalnya anak bahasa Inggris kan bukan cewek semua, cewek-cewek gitu. Tapi kalau cewek-ceweknya, ya aku harus jawab ya iya cantik-cantik semua. Kalau nggak percaya nih lihat foto-fotonya. Cantik-cantik semua kan? Oke, next. Other questions dari Novian Alfat 11 nih tanggal lahir kalian. Prospek kerjanya apa sih? Oke, it is pertanyaan yang benar-benar sering ditanyakan ke kita anak bahasa Inggris gitu. Jadi kira-kira apa sih prospek kerja ke depan kalau kita sekarang ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu kan? So I want answer this. Yang pertama yang pasti kita bisa menjadi educator. Bisa jadi guru, dosen, atau guru lesan gitu, buka les privat atau segala macam. Intinya educator gitu. Karena itu benar-benar basic banget atau benar-benar yang ditekankan ke kita ya. Kita itu di kelas sering dibilang kayak gini. Karena kalian kan calon guru, kalian kan calon dosen, nanti kan kalian mengajar gitu segala macam. Jadi output atau profesi yang benar-benar bisa. Kemudian yang kedua menurut aku itu adalah translator. Kenapa translator? Ya karena walaupun kita jurusan pendidikan bahasa Inggris seperti yang udah pernah aku bilang di video sebelumnya, kita pernah dapat kelas translation, 2 kelas ya, translation 1 sama translation 2. Cuman yang translation 2 ini nggak aku ambil karena aku tuh emang nggak suka ya di bidang kayak gitu. Aku lebih suka ke dunia pendidikannya kan, bukan dunia translationnya. Jadi translation 2 itu aku nggak ngambil, yang seharusnya aku ambil di semester sekarang. Oke, so translator bisa menjadi profesi dari lulusan pendidikan bahasa Inggris. Cuman ya, jangankan besok-besok ketika kita udah lulus. Menurut aku sekarang aja ketika kita masuk kuliah, kita tuh sering banget jadi translator ya, walaupun kayak translator bohongan gitu. Enggak bohongan juga sih, tapi maksudnya tuh nggak sesuai dengan prosedur. Kita nerjemahinnya itu cuma terjemahan kita aja. Karena sometimes kalau pengalaman aku pribadi, ada kan beberapa teman kita yang dari prodi lain, dari jurusan lain minta translatein ini, minta translatein bukunya atau enggak apanya gitu, paragraf, kadang tuh teks gitu. Menurut aku itu udah start ya, udah permulaan buat kita untuk menjadi translator gitu kan. Oke, for the next profession is tour guide. Ya menurut aku tuh pemandu wisata ya. Kenapa? Karena turis itu walaupun mereka bukan dari London atau Amerika, mereka tuh kebanyakan pasti menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi sangat-sangat memungkinkan buat anak jurusan pendidikan bahasa Inggris ketika lulus nanti menjadi tour guide. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya kita bisa juga jadi businessman. Kenapa aku bilang kita bisa jadi businessman buat yang jurusan pendidikan bahasa Inggris? Soalnya kita itu dapat mata kuliah Business English. Kita diajarin gimana administrasi di perkantoran, gimana administrasi di dunia bisnis, kemudian gimana cara kita lobbying ke other company. Terus juga kita diajarin kayak surat-surat, mulai dari surat lamaran kerja, surat komplain, segala macam. Terus kita juga ada pembahasan gimana ketika kita meeting, etika ketika kita ada di kantor gitu dan segala macam. So, become a businessman or businesswoman sangat-sangat bisa untuk kalian yang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Menurut aku sih. Terus kemudian apalagi ya prospek kerja ke depan? Oh ya, sebenarnya kita di bahasa Inggris itu kan juga ada ESP namanya, English for Specific Purpose.
Jadi di situ di ESP itu kalau kita benar-benar mendalami, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Menurut aku ya. Karena di situ tuh kayak ada English for health, English buat kesehatan, English buat bank, English buat hukum, English buat apa gitu. Jadi misal kalau kalian concernnya atau kalian tuh pengennya, aku pengen jadi ini nih, aku pengen kerja di bank gitu misalkan, aku pengen jadi teller di bank. Kalian bisa tuh meskipun masuk jurusan bahasa Inggris, nanti kalian fokus di situ. Kalian fokus mempelajari vocab-vocab yang biasa digunakan di bank. Terus ya segala macam kayak gitulah. Jadi menurut aku banyak banget prospek kerja buat kita-kita yang para jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Oke, kayaknya pertanyaan barusan berat banget ya. Aku jawabnya kayak lama banget. Oke, let's continue to the next questions, which is from Rare_I. Apa sih bacanya ini? Bener ya? Semoga benar ya kalau kamu nonton. Oke, bisa bahasa Inggris. Oke, aku bingung nih ya. Ini adalah statement or questions, pernyataan atau pertanyaan. Soalnya kan aku di kolomnya itu bilangnya apa yang ingin kalian tahu tentang jurusan bahasa Inggris kan. Dia jawabnya bisa bahasa Inggris. Mungkin ini statement mungkin ya. Berarti anak jurusan bahasa Inggris tuh pasti bisa bahasa Inggris gitu mungkin ya. Tapi aku bikin aja ini jadi pertanyaan kan, bisa bahasa Inggris gitu. Jawabannya bisa. Anak jurusan pendidikan bahasa Inggris itu pasti bisa berbahasa Inggris, walaupun nggak mahir gitu kan. Jadi memang nggak mungkin kan semua anak jurusan bahasa Inggris tuh mahir banget di bahasa Inggris. Aku aja nggak. Menurut aku tuh kayak low banget sih bahasa Inggrisku tuh daripada teman-teman yang lain. Aku bersyukurnya itu aku sadar kalau bahasa Inggrisku tuh masih low dan aku mau berusaha buat increase gitu. Aku berusaha buat meningkatkan bahasa Inggris aku lah gitu. So just continue to the next question. Ini dia teman aku, which is dari kita itu satu kelas dari semester berapa ya, Ri? Aku lupa, Ri. intinya gitu deh. Tapi kita sekarang udah gak sekelas gitu. Pertanyaannya, yang paling cantik anak bahasa Inggris di angkatanmu siapa? Yang paling cantik? Ya aku lah, aku yang paling cantik. Gak ada bercanda. Menurut aku di angkatanku yang paling cantik itu adalah cantik semua sih ya, kan anak bahasa Inggris tuh cantik-cantik. Gak tau sih ya, mungkin mantanmu, enggak deh. Gak tahu, udah terserah, jawab aja semaumu. Oke, kita continue to next questions from Ferdinand_Ferdinand ya mungkin. Oke, profesi. Sebenarnya pertanyaan ini nearly same sama pertanyaan yang tadi ya, jadi kayaknya aku nggak perlu jawab deh Ferdinand Syah. Makasih udah nanya, tapi jawabannya udah aku jawab di awal dong. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan lain dari Badrus_Syam. Oke, aku takut salah bacanya men. Bahasa Inggrisnya ngoras tase ngangkui rantang apa? Oh my god. Oke, sebenarnya aku nggak mau jawab ya. Aku nggak mau jawab pertanyaan nyeleneh kayak gini. Pernah gak sih, atau mungkin kalian sering banget ya, kita yang jurusan bahasa Inggris itu dianggap kayak kamus berjalan gitu loh. Kita kemana-mana tuh pasti ditanya, kamu jurusan bahasa Inggris kan? Tolong dong terjemahin ini, tolong dong terjemahin itu, tolong dong ini itu. Giliran kita misalkan ada yang nggak tahu, mereka pasti bilang, gimana sih kok nggak tahu, kan jurusan bahasa Inggris? Gimana sih belajar apa selama bertahun-tahun ini? Oh my god, please deh. Kita itu di jurusan bahasa Inggris, seperti yang aku bilang tadi, ada ESP kan, English for Specific Purpose. Jadi kita itu vocab yang kita punya adalah vocab pendidikan. Kayak waktu itu ada temanku, dia itu minta bantuan aku buat translate. Dia itu anak hukum kalau nggak salah. Itu susah banget teksnya menurut aku. Dan ternyata akhirnya aku tahu kalau vocab di anak-anak pendidikan sama mereka yang anak-anak hukum tuh beda banget. Jadi kayak please deh teman-teman, kalau kalian mau minta bantuan kita anak bahasa Inggris buat terjemahan itu yang rasional lah, atau yang oke, kita pasti bantu tapi jangan ngata-ngatain kita kayak gitu. Oke, let's continue to the next questions. Kita lihat dari siapa lagi. Fitriatil Maufiroh. Suka duga jadi anak bahasa Inggris yang dianggap jago speaking. Aku nggak paham ini pertanyaan atau pernyataan. Tapi kayaknya pernyataan nih ya. Mungkin tuh maksudnya anak bahasa Inggris itu sering banget diduga jago speaking gitu mungkin ya. Padahal nih ya, aku kasih tahu ke kalian, gak semua anak bahasa Inggris itu speakingnya jago. Kenapa? Karena mereka punya concern yang berbeda. Ada mereka yang fokus di speaking, ada mereka yang lebih suka di writing gitu. Jadi depend on them ya, terserah pribadi mereka masing-masing. Kalau aku
kayaknya aku nggak jago di mana-mana, writing enggak, speaking enggak, nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu. Hai guys, wow, sekarang terang ya. Aku lupa dari tadi kenapa nggak nyalain lampu gitu. Ini aku syutingnya sore menjelang maghrib gitu, dan aku lupa dodol banget kenapa dari tadi nggak nyalain lampu. Coba kalau kayak gini kan dunia seakan bercahaya. Oke, lanjut aja to the next questions, which is from Nona Kim 17. My mother and my father sleeping together. Maksud lo apaan? Ini mau ngasih statement ke aku, suruh analisis atau gimana? Atau kamu curhat ini? Atau gimana? Apa mau nanya ini tenses apa gitu? Kayaknya ini kurang verb deh. Okay, for the next is dari Baginda Roni. Anak bahasa Inggris sering keluar negeri dong. Apa sih dibacanya? Serah. Semisal ini adalah sebuah pertanyaan, maka jawabannya seperti ini teman-teman. Anak bahasa Inggris itu nggak selalu ke luar negeri. Karena kenapa? Itu tergantung dari orangnya juga, dan tergantung dari kampusnya juga. Jadi kalau aku dan kampusku tuh kita KPM sama PPL aja masih di daerah kita di sini. Jadi nggak yang internasional gitu, nggak PPL yang ke luar negeri gitu. Cuman ada temanku sih, dia itu kuliahnya di Malang, dia itu PPL-nya ke luar negeri gitu. Jadi menurut aku itu semuanya didukung oleh gimana kampusnya juga, terus berdasarkan hati nurani orangnya juga ya. Apa mereka itu suka banget ikut event-event di luar negeri atau segala macam ya, balik lagi ke gimana orang-orang itu sendiri. Oke, let's continue to the next question. Apa perbedaan present tense dan future tense? Oke, aku lupa banget ini, nggak aku screenshot namanya ya, soalnya dia kayak nge-replay story aku tuh kayak gini. Jadi aku lupa ini dari siapa. Sorry banget kalau kamu nonton. Jadi future tense sama apa tadi? Past tense. Kalau past tense itu adalah sesuatu yang menceritakan tentang masa lalu, kenangan kita dan segala macamnya itu. Kalau future tense itu menjelaskan tentang masa depan kita, kayak gimana kita ke depannya, kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Terus the next question dari Zakia Nafs _ pertanyaannya adalah, kenapa jurusan bahasa Inggris selalu dibilang jurusan keren? Kayaknya ini pengalaman dari apa yang dia rasain. Soalnya aku juga ngerasain, kayak bukan sombong, tapi pas awal-awal aku masuk kampus, teman-teman aku kan biasanya pada nanya kan, kamu jurusan apa gitu? Aku jurusan bahasa Inggris gitu. Mereka pasti bilang, wah keren ya, wah keren banget dan segala macam. Jadi aku ngerasa juga sih Zakia, kalau jurusan bahasa Inggris itu jurusan yang keren. Kalau pertanyaannya kenapa? Mungkin karena bahasa Inggrisnya itu ya. Karena di Indonesia bahasa Inggris itu masih foreign language, jadi bahasa Inggris tuh kayak masih terkesan wow gitu ke anak-anak, kayak masih yang keren kalau bisa bahasa Inggris, masih yang kayak gitu. Terus alasan yang kedua mungkin karena seniornya. Menurut aku stigma yang ada di masyarakat ketika bilang suatu jurusan itu keren, berarti itu alumninya itu juga keren-keren gitu, sehingga kita para juniornya ini ikutan keren kadang kayak gitu. Jadi segini aja video kali ini. Kalau kalian suka aku bikin video kayak gini, aku bakal bikin Q&A part 2, 3, 4, 5, 6 segala macamnya itu. Semoga aku ada waktu ya. So, that's all from me. Thank you and see you.